Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ikuti channel yang mantap ini, Diniyah Al-Ikhlas, media channel yang memuat tentang konten pembelajaran pembacaan Al-Quran, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren, gurunya dari ustadz-ustadz terpilih yang akan terus saya share agar Anda terus mendapatkan informasi tentang pembelajaran agama. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, kemudian bagi ke teman-teman Anda agar mendapat kemanfaat dari seluruh umat, seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Setelah perkara-perkara yang membatalkan puasa, selanjutnya perkara-perkara yang disunnahkan tatkala dalam keadaan puasa. Ada sunnah secara khusus, ada sunnah secara umum. Di sini ada 3 hal yang disangatkan sebenarnya. Sebenarnya banyak yang disangatkan, diusahakan 3 hal ini jangan sampai terlewat. Yang pertama, segera berbuka. Tentu saja kalau sudah benar-benar nyata diyakini matahari sudah terbenam, sudah masuk waktunya maghribnya. Kalau ragu maka ditunggu sampai yakin. Lah yakinnya ini bisa dengan azannya orang yang adil. Kayaknya sing adzan poso niku terutama maghrib kali subuh niku dipadoske tiang-tiang sing adil. Ya saiki wong adil niku pripun? Jadi kriteria dianggap orang adil yang sebenarnya ini. Yang pertama, tidak pernah melakukan dosa besar. Yang kedua, tidak istiqomah dosa kecil. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas ia lakukan. Nah, orang-orang seperti inilah baru termasuk kriteria adil. Ya. Jadi dianggap orang adil itu bukan punya roti 1 bagi 2. Nah, jadi yang dianggap adil yang syarat sebagai saksi, syarat sebagai wali, kemudian termasuk di sini apa adanya bisa dijadikan sebuah pedoman bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, orang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Yang kedua, tidak istiqomah melakukan dosa kecil. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas ia lakukan walaupun diperbolehkan sebenarnya. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu tidak menjaga muru'ah. Nah, muru'ah itu harga diri lah, jaga imek istilahnya. Jaga imek. Jaga imek itu juga termasuk suatu yang sejenisnya menurut umumnya dia. Dan antara kriteria kebaikan, dianggap baik buruknya seseorang itu kan kadang-kadang menurut daripada kondisi dia, derajatnya itu. Kadang-kadang kebaikannya orang yang biasa itu kalau dilakukan oleh orang yang tingkatannya lebih tinggi, kadang-kadang sebuah keburukan. Bisa juga seperti itu. Nah, makanya muru'ah itu nanti sesuai tingkatannya. Kalau orang awam di pinggir jalan ngerokok keplas-keplus yang penting orang ganggu wong, ya gak dosa. Tapi nak santri mungkin ahbab sudah
kenal agama lama ning pinggir dalan keplas-keplus. Nah, iki kan didelok wong iki kan nah, itu termasuk apa menghilangkan muruah ya. Ya, seperti itu. Ini, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, dengan adanya orang tersebut yang punya kriteria tersebut itu sudah bisa jadi patokan untuk berbuka puasa ya. Mempercepat buka di sini bukan berarti harus kenyang. Kadang-kadang penting mangan dhisik iki poso iki sunah iki mangan dhisik. Mangan maksudnya membatalkan puasa, gak terus nganti waring gelendang sampai sholatnya ketinggalan. Tidak seperti itu. Ini bahkan seandainya khawatir tertinggal jamaah atau tertinggal takbiratul ihram ini ya sekedarnya saja. Cuman ya sing apa bagian masjid, bagian adzan, bagian iqomat, bagian imam yo pengertian. Kalau pas puasa yo ojo baratan langsung komat niku yo. Pengertian kasih waktu untuk nelan-nelan sesuatu dulu. Baru nanti karena sunahnya buka terlebih dahulu. Kalau buka dipercepat, kemudian kalau sahur diakhirkan. Yang kedua sunahnya mengakhirkan makan sahur, tapi jangan sampai jatuh di waktu yang diragukan. Iki wis subuh nopo dereng. Termasuk waktu yang diragukan itu imsak itu, setelah imsak itu. Walaupun sebenarnya selagi belum subuh itu belum habis waktu untuk sahur itu ya. Di imsak itu sebenarnya kan untuk hati-hati saja ya. Jadi imsak itu sebenarnya untuk hati-hati. Karena jatahnya mulai puasa itu setelah masuk fajar shadiq. Subuh, ada subuh itu. Cuman imsak itu makanya di sini nanti termasuk sunnah untuk tidak makan minum setelah imsak untuk hati-hati. Tapi kalau bangunnya terlambat, ya selagi belum adzan sikat. Sikat. Kemudian waktu disunahkan sahur dalam keterangan, tengok dalam keterangan di situ. Waktu disunahkan sahur ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan pertengahan malam sekitar jam 11 jam pertengahan malam ya jam 12 kalau di sini ya. Jam 12 mulai jam 11 ke atas. Kalau habis tarawih makan diniati sahur tidak bisa, tidak dapat karena minimal setengah malam. Ada mengatakan seperempat malam sekitar jam 3. Sehingga kalau jam 1 makan intinya mulai lewat setengah malam itu sudah waktu untuk sahur. Tapi sunahnya diakhirkan. Gue nak sahurnya jam 1 luwene cepet nggak. Jam 10 esok es luwe. Jadi sahurnya sunahnya diakhirkan supaya nanti bisa kekuatannya agak panjang. Kemudian waktu imsak adalah 15 menit sebelum fajar shadiq atau kira-kira cukup untuk membaca 50 ayat. Namun di Indonesia 10 menit biasanya gitu. 10 menit sebelum adzan waktu imsak. 12. Ya. Tapi sebenarnya itu untuk waktu hati-hati saja. Kalau secara asli subuh itu waktu batas terakhir. Kemudian sunnah yang ketiga meninggalkan ucapan buruk. Sebenarnya ini sunnah secara umum, nggak harus waktu puasa pun nggak boleh membicarakan perkara-perkara yang buruk. Apalagi pas puasa.
maka ini lebih disangatkan lagi, karena inilah diantara termasuk sebab perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Walaupun mungkin secara dohir puasanya tidak batal, alias tetap sah, tapi dari segi pahala akan menghilangkan pahala puasa, yaitu bicara buruk, termasuk bohong, hibah, mencaci, misuh termasuk. Yo, misuh kata-kata buruk apa? Buruk, tergantung daerahnya masing-masing. Tapi kalau misuh pakai bahasa Arab itu jadi lucu. Nah, asur itu kalbun, kalbun. Nah, mbahmu ya diharapkan kan jadi jaduga. Nah, belajar bahasa Arab. Jadi ben ora nesu misuhe nggo bahasa Arab mawon. Mata kan ainun. Nah, matamu ya ainuka. Ainuka. Jadi gak situ ngamuk. Ainuka, weh bahasa Arab. Misuhe bahasa Arab. Nggih. Berarti amin. Amin. Nggih. Sekarang kalau ada orang yang ngajak padu, dilayani apa? Nah ini, jika seandainya ada seseorang yang mengolok-olok kepada orang yang berpuasa, maka hendaknya dia berkata sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kalau bahasa Arabnya ini soim, saya puasa. Kalau ada orang yang ngajak bertengkar, berantem, berkelahi, cekcok ketika puasa, disunahkan mengatakan saya puasa. Nah ini termasuk sombong apa enggak ini? Termasuk pamer apa enggak kata-kata? Memang sebagian ulama ini ada yang mengatakan kalau khawatir sombong hendaknya dalam hati saja. Tapi sebagian ulama yang lain tidak, tetap dengan lisan. Orang maknanya itu supaya dia tahu, biar tidak melanjutkan. Kalau dalam hati kan licik ngoyok kok ngengkel. Adapun urusan hati sambil berjalan ditata. Yo mengucapkan saya puasa, yo latihan hatine ben ojo sombong. Niate ben gak padu wae. Niate ben poso. Nek wong gelut poso. Ini termasuk sudah. Bahkan seandainya nggak bisa menggabungkan pun tetap diucapkan. Karena kadang-kadang ada orang meninggalkan amal takut riya. Akhirnya gak di masjid. Takoki lho nyapa ora masjid. Wah sombong kok dia pamer lagi. Dalam kitab Ihya itu kalau ada Imam Ghazali mengatakan tarkul amal li ajli riya. Orang meninggalkan amal karena takut riya itu sudah riya. Sombong misalnya. Terus bagaimana? Yo tetap amal dan usaha supaya tidak riya. Karena kalau orang sudah amal itu berarti tinggal nunggu satu langkah lagi menghilangkan riya. Tapi kalau belum amal, oh dia kehilangan 2, yo nggak amal yo nggak bisa mempraktekkan ikhlas. Makanya targiban ikhlas itu bagi orang yang sudah amal. Targiban supaya ikhlas. Jangan sombong. Itu kalau orang sudah amal. Orang belum amal, awas kowe nggak ikhlas kayak untuk pahala. Amal urung, males lah malah. Waduh, amal pala ra entuk apa-apa wis, ora usah amal ae bisa. Jadi targiban ikhlas itu kalau sudah amal. Berarti langkah awal target supaya amal. Amal sudah amal baru meningkat ke ikhlaso. Dalam puasa seperti ini juga.
di antara yang disangatkan untuk dijaga dalam bulan Ramadan. Sunnah-sunnah ini sebenarnya banyak, dan semua kebaikan hendaknya diperbuat dalam bulan Ramadan, terutama memperbanyak sedekah untuk keluarganya, atau syiatul iyal pada tetangga, teman, kerabat dan sebagainya. Kemudian membaca Al-Quran antara malam hari dan siang hari, paling utama malam hari. Seandainya pagi hari, siang hari yang paling utama habis subuh. Kalau malam paling utama itu habis maghrib. Afdalul waqt untuk membaca Al-Quran. Dan tanggungan Al-Quran, haknya Al-Quran setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Mbon wonten sing setahun 2 kali. Jadi pas puasa ini waktunya. Yo pas waktunya amal. Sehingga diibaratkan puasa yang akan kita hadapi itu seperti air hujan. Air hujan kalau nggak disiapkan bukan mendatangkan manfaat, tapi justru menimbulkan madharat, banjir dan sebagainya. Tapi kalau air hujan itu sebelumnya sudah diatur dulu selokannya, sebelumnya ditata rapi, hujan nanti akan menimbulkan manfaat. Begitu juga bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu diibaratkan seperti hujan, hujan anugerah, hujan barokah, hujan rahmat, maghfirah dan sebagainya. Kalau nggak disiapkan, justru nanti akan menjerumuskan kita. Sehingga termasuk orang yang celaka, orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Padahal waktu-waktu yang sangat banyak mustajab ketika itu kok terlewat, berarti kan wong ciloko kapan meneh. Qailulah sebelum duhur. Sebelum duhur itu termasuk waktu yang paling afdal untuk istirahat. Qailulah, karena itu untuk membantu malam hari. Oke, lanjut. Sekarang hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Di sini ada Allah SWT mengasih syariat juga, ada hari-hari yang diharamkan puasa, ada hari-hari yang diwajibkan puasa. Itu supaya maknanya itu kita ini ibadah betul-betul memang ikut perintah. Puasa juga karena perintah, enggak puasa juga memang karena perintah, supaya enggak sakarepe dhewe. Aku tak jos tahun itu puasa terus. Loh, justru malah di situ akan melalui hari-hari yang diharamkan puasa, kan enggak boleh. Ini Ben. Karena pernah juga ada 3 orang sahabat yang jaduman waktu itu, tapi ngerem orang itu tatkala sudah jos. Burung pernah jos wis diram ora mlaku. Ngerem mobil kayak ngerem mobil itu kan tatkala mobil sudah jalan. Burung pelaku wis direm. Jadi para sahabat direm oleh baginda Nabi itu tatkala mereka sudah muncak. Tapi kalau kita sekarang kebalik, ojo jos urung wis ojo. Jose baru ojo. Urung amal wis ojo sih. Baik, para sahabat, 3 orang sahabat jaduman, wah, saya mau puasa terus. Ada, saya mau sholat malam terus. Saya tidak akan kawin. Ada. Ini semangat lomba untuk jos-josan istilahnya. Kanjeng Nabi mendengarkan. Kanjeng Nabi mendengar, tidak seperti itu agama itu. Agama itu seperti saya ya makan, ya tidur, ya nikah, ya puasa, itu agama. Biar gak poso, puasa terus, enek sing sholat malam terus. Tidak seperti itu. Ya tidur, ya makan, ya puasa, ya nikah juga. Nah, itulah agama. Di sini ada justru kalau puasa malah haram. Enggak dapat pahala, malah haram. Ada 5 hari. Yang pertama dan yang kedua hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kemudian hari Tasyrik itu tanggal
11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya. Ini 5 hari ini yang haram untuk puasa. Kemudian ada pun tanggal 30 Sya'ban, namanya ini hari Sak. Nanti 30 Sya'ban berarti hari apa itu? Senin. Puasanya kan Selasa. Ini 29 atau 30 Sya'ban ini. Nah, melu tanggalan. 30 ini. Ya. Berarti nak 30, nanti hari yang ke-30 itu namanya hari Sak. Karena di situ ada kemungkinan sudah masuk. Nah, bisa kan 29 kan. Bisa ada kemungkinan 29 kan Sya'bannya. Ya itulah namanya hari Sak. Nah di situ makruh tapi sudah mendekati haram untuk puasa secara umum. Secara khusus kecuali bagi orang-orang yang sudah biasa puasa dan hari itu bertepatan dengan kebiasaan ia puasa, Senin, Kamis, atau Daud sehari puasa sehari tidak. Tapi kalau masuk kelas jangan Daud nggih. Kalau masuk kelas Daud sehari masuk sehari enggak yo. Daud itu puasa. Jadi anak-anak ya. Puasa Daud. Nggih. Nah. Hari yang diharapkan puasa ini biasa puasanya pas kemudian jatuh pada hari raya Ya enggak puasa. walaupun dia biasa. Iya, enggak boleh itu. Itu hari 5 hari ini biasa enggak biasa tidak boleh. Hari raya iso wayahe mangan ae. Hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, hari tasyrik wis hari makan. Hari makan. Dilarang puasa. Tapi bertepatan ada selisih paham terkait masalah hari raya itu kan dapat ini satu agama maknanya ini belum waktunya atau ini sudah itu kan masalah tersebut jadi masalah. Ya seperti tadi dalam menentukan awal bulan Ramadan kalau secara umum kan dengan dengan ru'yah. Dengan kalau jumhur ulama dengan ru'yah. Karena lebih bisa diketahui oleh banyak orang. Tapi kalau hisab itu kan yang bisa ngitung itu tidak semua orang kan. Masalah bikin tanggalan itu kan orang-orang tertentu saja. Nah bagi orang yang dia ahli hisab dan dia ngitung, dia bisa mengamalkan mengikuti perhitungan dia. Bagi kita kalau kita ikut ru'yah ya sudah. Jadi jangan bingung. Kalau mazhab kita ru'yah. Ya. Puasa variasi jadi 3 hari yang jatuh bulan kurban. Tanggal 11, 12, 13. Kurban kan 10 Dzulhijjah. Setelah 10 berarti 11, 12, 13. Ya. Ya. Sama hari rayanya kan sudah dihitung tadi awal. Berarti 4 hari pas Dzulhijjah itu waktunya makan. Tidak boleh puasa. Banyak daging malah puasa. Nganggur nang daging. Nggih, Pak Tris. Nganggur. Nggih. Lanjut. Sekarang kalau puasa semalam suntuk, bukan semalam suntuk, sehari semalam, boleh nggak ini? Ini keterangan, kita tengok keterangan. Puasa siang malam hukumnya khilaf. Ada yang mengatakan makruh tahrim, haram, sudah tingkatannya mendekati haram dan dosa. Ada hanya sekedar makruh. Ada yang boleh asalkan nggak diniati, seperti nggak mangan ngono ae. Kadang-kadang kan ada yang tirakat-tirakat atau mengamalkan ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu puasanya itu sehari semalam kan. Ada ilmu-ilmu apa lembu sekilan, apa lembu piro. Itu biasanya apalagi di daerah-daerah Banyuwangi, Alas Purwo. Puasa terus menerus boleh kan? Puasa terus. Itu tiap hari puasa terus. Nah tadi akan bertemu dengan hari-hari yang lain, tidak masalah.
Karena saya tahu ada orang yang tiap hari puasa terus. Ya. Selagi kuat dan tidak menyebabkan meninggalkan amalan-amalan yang lain. Nggih. Tapi agama ya seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi tadi, yo puasa, yo makan, yo. Tapi kadang-kadang dalil ini digunakan untuk orang yang belum pernah puasa. Kanjeng Nabi yo nggak puasa. Iya, tapi yo pernah juga puasa. Aja yo nggak puasa terus. Nggih. Kemudian hari-hari yang makruh untuk puasa. Ini tengok dalam keterangan yang garis kedua ini. Makruh tindakan puasa 1 hari di hari Jumat saja. Hari Jumat tok, hari Sabtu tok, tanpa ada sebab. Enggak nyapo-nyapo pokoknya poso, tahu-tahu Jumat poso. Utawa tahu-tahu Sabtu poso 1 hari tok. Ataupun hari Ahad ini. Ya. Kecuali kalau digandeng Sabtu Ahad atau Sabtu Jumat, Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad, Kamis Jumat, nah itu tidak masalah. Tapi kalau mengkhususkan hanya sekedar Jumat tok atau Sabtu tok atau Ahad tok, nah ini hukumnya makruh kalau tanpa sebab. Tapi kalau qadha ataupun puasa nadar dan sebagainya, lah ini ada sebab, tidak masalah. Puasa weton ya niate mentirakati awake dhewe wa nahan nafsanil hawa. Secara umum itu menahan hawa nafsu itu terkena dalil umum dalam Al-Qur'an itu wa nahan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Menahan hawa nafsu itu makanya tirakat ngerowot mutih itu kata kiai dalilnya ini wa nahan nafsanil hawa, menahan hawa nafsu. Itu puasa segotok karuyah. Apa ada dalilnya? Ada dalam Al-Qur'an. Wa nahan nafsanil hawa, nahan hawa nafsu. Makanya sithik. Sekarang hukuman bagi orang yang kumpul suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Wah, ini berat ini. Kalau sengaja maka bayar kafaroh. Kafarohnya di samping kodok nanti bayar kafaroh 2 bulan berturut-turut. Kalau batal 1 hari saja wajib ulang lagi 2 bulannya itu. Kalau mampu. Kalau nggak mampu maka memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir masing-masing 1 mud. 1 mud 7 on kalau dilonggarkan. Kalau dilonggarkan 7 on kali 60. Kalau nggak mampu kon poso ya ora kuat, kon sedekah ora di duit, tapi yo kumpul karo bojo. Wah, yes kebangetan nih. Lah seperti ini nanti tetap tanggungan itu jadi utang. Jadi utang. Sewaktu-waktu nanti dia mampu wajib bayar. 60 orang miskin itu Ustaz. Cari orang miskin atau Ya. Makanan pokok seperti dalam zakat berarti berupa beras. Jadi bukan ngundang makan di jeneng warung. Enggak. Enggak, harus makanan pokok 6. Ya kan ada ukurannya 7 on. 1 orang 7 on. kasih orang miskin. Iya. 60 orang, cari 60 orang. Kalau lebih dari 7 orang lebih bagus. Ya bagus. Harus 60 orang. Harus. Maksudnya kalau orang 1 aja enggak boleh. Ini 60 di sini. 60 kali Ini orang bukan 1 orang setiap hari kayak kui. Berarti 1 orang itu bukan 60 orang. 1
Satu orang ping swida. Ini 60 orang. 60 orang sekali aja apa? Boleh kapan saja, terserah, yang penting 60 itu. Biasanya gini, satu orang itu kan besok tak kasih lagi. Itu kan berarti Itu namanya satu orang. oh satu orang. 60 orang masing-masing satu mut. Niatin apa nih kita? Nonkodok. Kafarah. Dan nanti wajib kok kodok puasanya. Ini kalau tidak mampu puasa 2 bulan. Kalau urutan puasa kan. Lah ini suaminya saja atau suami istri? Suami saja. Lah istri yo Tapi istrinya dibisikin, apa itu bikin ini. ini ada nih. Tapi kalau untuk kodok, puasa kodok tidak bulan Ramadan, walaupun itu kodok Ramadan, itu nanti tidak bayar kafarah. Sekarang orang mati meninggalkan utang puasa. Bapak kita atau keluarga kita atau siapa saja mati punya utang puasa Ramadan. Piye iki? Dikodoi atau diapakan? Maka kalau seandainya itu ada udur, tidak puasanya itu karena ada udur dan tidak memungkinkan untuk mengkodoi sampai ia mati, maka bagi dia tidak ada masalah, nggak ada dosa dan nggak perlu dikodoi, nggak perlu difidyai. Terus bagaimana? Yuk didoakan saja supaya dosa-dosanya diampuni dan amal kebaikannya diterima. Tapi kalau utangnya itu nggak ada udur, maka nanti setiap hari diganti dengan 1 mut. Ya. Setiap hari diganti dengan 1 mut. Bapak mbiyen setiap poso gak pernah poso. Pirang 3 tahun. Gak ada udur, ya, berarti ahli warisnya tanggung jawab 1 harinya 1 mut kodoi. Di sini 1 mut. Tapi sebagian pokoknya setiap harinya 1 mut. Ya. Kalau 3 tahun berarti ya 90 hari. Di sini coba tengok. Boleh juga. Boleh juga walinya untuk mengkodoi puasa. Bahkan tidak harus wali, siapa saja atau orang yang dipasrai. Bahkan disunahkan. Ada yang menyunahkan. Ini yang melakukan subganti bulan puasa ini, kalau udah lupa zaman yang dulu juga harus dibayar itu. Ini Dulu. ada orang kan, saya tanyakan. Dulu hidupnya di kalangan ulama atau jauh dari ulama? Hidupnya di hutan atau Pas jauh dari ulama ternyata. jauh dari ulama, burine pondok. Tapi kalau di Jawa itu nggak ada yang jauh dari ulama sebenarnya. Nah, di pondok, setiap desa enak pondok, enak kiai nih desa. Kalau memang betul-betul di hutan misalnya jauh dari ulama, nggak tahu yo, nggak masalah, nggak tahu. Itu yang dinikmat di bulan suci Ramadan. Misalkan dia melakukan bukan hari melakukan, bisa melakukan selama bulan puasa 5 kali ya 5 kali 2 bulan. Setiap hari itu hitungan. Nanti 1 bulan itu melakukan terus dijadikan 1. Zaman jahiliyah ya Islam loh. Ya awal dhewe boleh diberikan iki.
pendidikan dong, bulan poso, pendidikan nggak suwe, kuwi salaman dong. Sekarang orang-orang yang boleh tidak puasa. Nah, yang pertama ini kita tengok waseh. Orang tua berusia 40 tahun ke atas, sebenarnya enggak 40 tahun, yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Kalau orang tua tapi etes. Nah, iya bedone. Orang tua yang tidak mampu. Yang pertama, yang kedua orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Wis divonis wis 2 wulan kas bablas iki. Maka ini langsung saja tidak usah puasa, tapi setiap hari langsung diganti dengan 1 mud. Dan nanti bayarnya itu nggak boleh sebelum bulan Ramadan. Yo pas harian itu. Harian. Hari ini setelahnya dijadikan 1 tidak masalah, tapi Saban ini sudah mengeluarkan mood. Ini untuk nanti puasa saya tidak akan puasa, tak bayari saiki. Tidak boleh. Bukan urung mesti, siapa tahu nanti sehat. Nanti. Yang pertama orang tua, yang kedua sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, yang ketiga wanita hamil dan menyusui. Ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang sedang menyusui ini boleh tidak puasa. Masalah nanti kodok atau bayar kafaroh, bayar fidyah atau tidak. Kalau kodoknya wajib kodok. Tapi kalau mbah-mbah atau orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, nanti tidak wajib kodok. Walaupun ternyata nanti sembuh. Karena ketika itu dia sudah tidak terkena hukum wajib. Orang sakit sudah divonis tidak akan sembuh, akan bablas. Kan nggak puasa, boleh nggak puasa. Tahu-tahu sembuh, ya kan? Ada juga yang seperti itu kan. Terus bagaimana kodok nggak ini? Nggak kodok. Ya, begitu. Adapun ibu hamil atau ibu menyusui yang tidak puasa, nanti secara kodok wajib kodok. Adapun wajib bayar fidyah, denda apa tidak, ini ditengok, diperinci di sini. Orang hamil dan orang yang menyusui bayi jika mereka mengkhawatirkan atas dirinya, kalau yang khawatir dirinya, engko nak aku poso, aku lemes, maka nanti hanya wajib kodok saja, tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu anaknya, nanti kalau saya nggak puasa anak saya gimana? Dapat susu enggak? Kalau khawatirnya ke anaknya, nanti di samping wajib kodok, wajib bayar fidyah. Karena kan itu kaitannya dengan anak, sudah lepas dari dirinya, kekhawatirannya itu. Dan belum jelas juga, ada juga anak yang kuat. Tapi kalau disangkutkan kepada dirinya sendiri, kalau saya puasa, saya lemas, gak kuat saya. Nah ini tetap fidyah. Kalau ada anaknya pokoknya fidyah. Bayar setiap hari 1 mud tebusan. Fidyah itu tebusan. Iya. Yeah. Kemudian yang keberapa? 1 orang tua, 2 orang sakit, 3 ibu hamil, ibu menyusui, 4 musafir. Dalam keadaan bepergian boleh tidak puasa, cuman kalau seandainya kuat disunahkan untuk puasa. Ya. Musafir yang sudah diperbolehkan qashar, perjalanan 85 km minimal, maka nanti dia boleh nggak puasa. Sehingga kalau kita lihat di terminal kok banyak orang makan, jangan suudon. Oh ini musafir, boleh nggak puasa. Kadang-kadang ini orang Islam pada nggak puasa. Jadi sih buat delok nih terminal, itu musafir loh. Kecuali bakule melu mangan. Nah bakule adoh mae.
musafir juga ya. Nggih. Itu seandainya tidak kuat, berarti apa langsung mamanya besok mau pergi ke Surabaya, jaraknya lebih dari kemudian apa sudah tidak perlu sahur Pak? Jadi musafir di sini perlu digarisbawahi juga bahwa yang boleh itu kalau dia perginya sebelum subuh. Kalau perginya setelah subuh tidak boleh membatalkan puasa. Maka jam itu jam 8 wis buka. Jadi musafir-musafir di sini yang boleh nggak puasa itu kalau berangkatnya sebelum subuh. Jadi kalau mau nggak puasa dalam kondisi musafir, berangkat dulu sebelum subuh, nginep dulu neng terminal, neng musola kono, baru jam itu mangkat. Sebenarnya sudah keluar dari desanya. Musafir. Tapi kalau kuat, ini termasuk yang disunahkan untuk menahan musafir ini. Masalah sikap atau masalah hukumnya? Jual beli makanan ketika bulan Ramadan. Kalau itu jelas untuk dimakan seketika tidak boleh. Berarti mananya dia membantu orang maksiat. Kalau diyakini itu akan dimakan di tempat maka nggak boleh. Tapi kalau tidak diyakini akan dimakan ketika itu juga maka tidak masalah, ini hukum jual belinya. Adapun masalah solusi bagaimana menanggapi orang-orang yang seperti itu, ya diihtilati memlebu amali. Itu jual warung. Terang-terangan atau ngumpet? Terang-terangan. Tetap buka. Biasanya gitu ya dari Pemda. Sapol. Razia bulan Ramadan. Tergantung daerahnya aja. Dan banyak yang beli. Mungkin niatnya menyediakan orang musafir. Yes, kita husnudon. Insyaallah alhamdulillah. Bab puasa sudah. Nanti selanjutnya bab zakat fitrah minggu depan insyaallah. Sehingga nanti dalam zakat fitrah semakin terfokus dan bisa sebaik-baik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima dan bisa amal, mudahkan amal, menyampaikan, berikan kefahaman dan barokah ilmu kita di dunia dan akhirat. Ala diniyah wa kulliyatin shalihah. Al-Fatihah. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.